Halo, kita bertemu lagi pada video tutorial bagaimana menggunakan Excel untuk mengolah data. eh, Dalam hal ini, analisis regresi berganda. Nah, pada video tutorial kali ini ada beberapa konten. Yang pertama berkaitan dengan pendahuluan, ya, apa yang harus disiapkan, datanya bagaimana gitu ya, dan nanti bagaimana kita menyiapkan juga hipotesis yang digunakan, pengolahan data, dan hasil pengujiannya. Nah, kita masuk ke tahap persiapan, di mana nanti Anda bisa mendapatkan data sebagai latihan pada link deskripsi. Silakan bisa digunakan. Kemudian setelah itu kita akan menyiapkan add-in data analysis di Excel, dan tentu saja kita harus menyusun hipotesis yang akan diuji, dan kita olah datanya, dan bagaimana hasil pengujiannya. Oke. Nah, sekarang kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Nah, sambil Anda mempersiapkan Microsoft Excel-nya, sebelumnya kita akan menyusun hipotesis yang akan diuji. Bahwa analisis regresi ini digunakan satu untuk memprediksi, jadi nanti kita akan mendapatkan persamaan regresinya, dan kemudian yang kedua adalah kita dapat menguji bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, dalam hal ini kita gunakan dua variabel independen, yaitu tingkat pendapatan dan umur, ya, dan pinjaman kartu kredit. Nah, hipotesis pertama bahwa pendapatan itu berpengaruh positif terhadap pinjaman kartu kredit. Kemudian hipotesis kedua yang akan diuji, umur berpengaruh positif terhadap pinjaman kartu kredit. Nah, ini sebagai hipotesis dugaan ya, yang sebagai latihan saja. Tetapi nanti dalam penyusunan riset itu ketika Anda membuat hipotesis, ini harus merujuk pada teori yang sesuai dan juga didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oke, sekarang mari kita menuju ke Excel ya, yang sudah Anda siapkan. Nah, setelah kita buka data yang tadi Anda peroleh dari link tadi, nah, kita masuk ke bagaimana cara mengaktifkan add-in dulu ya, data analysis. Nah, ketika Anda ingin mengaktifkan add-in data analysis, klik di bagian ini. Nah, segitiga ini, customize, quick access toolbar, kemudian more comments. Nah, kemudian pilih add-ins. Nah, kemudian kita klik yang bagian analysis toolpack. Setelah itu, oke gitu ya. Nah, nanti di bagian data, nah ini akan muncul data analysis tools ya. Nah, ini data analysis ini bisa digunakan untuk berbagai data analisis ya. Ya, terutama untuk statistik deskriptif atau alat analisis lain, korelasi, uji beda, ya, rank percentile, moving average, dan sebagainya. Nah, kita gunakan yaitu regresi. Ya, kita klik regressionnya, kemudian oke. Nah, ini sudah muncul. Nah, kita mulai dari ini dulu ya. Input wiringnya. Ini saya hapus dulu semua. Oke, bagaimana kita memulai dari awal ya? Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita akan menguji bagaimana pengaruh pendapatan terhadap pinjaman kartu kredit dan juga usia ya. Usia apakah juga berpengaruh positif terhadap pinjaman gitu ya. Kita identifikasi dulu mana yang merupakan variabel dependen
atau variabel yang dipengaruhi ya. Nah, jadi kita masukkan input wirings-nya, kita klik di bagian input wirings gitu ya. Kemudian kita klik di bagian pinjaman kartu kredit ini. Nah, ini setelah kita cek itu ada 851. Ya, ada 851 baris ya. Kemudian di input X-ring-nya ini adalah variabel independen. Nah, kita gunakan ini apa namanya? Sel di B dan C gitu ya. Tapi hati-hati di sini, kita pilihnya di sini harus kita sesuaikan dengan di atas ya. Baris sampai dengan baris 851. Kemudian kita klik labels. Labels ini menunjukkan bahwa pada baris pertama itu merupakan variabel yang kita gunakan ya. Jadi bukan merupakan angkanya. Kemudian konstan S0 ini nanti nilai dari konstantanya akan dimunculkan. Kemudian confidence level kita gunakan 95%. Ya ini tergantung dari peneliti ya, apakah menentukan tingkat kepercayaan pada data yang digunakan 90, 95% gitu ya. Oke, saat ini kita sebagai latihan gunakan alpha 5% sehingga confidence levelnya 95%. Kemudian output range-nya kita klik. Nah, ini kita pilih satu sel ya, misalnya yang kosong, misalnya di E1. Nanti akan muncul E1 ini ya. Kalau Anda mau memisahkan hasilnya nanti di sheet berikutnya, nanti bisa klik di bagian new worksheet ini ya. Oke. Dan nanti pilih selnya juga. Nah, tapi supaya lebih mudah, ini kita cek yang output range saja ya. Jadi pada satu sheet yang sama gitu ya. Kita pilih yang kosong ya, S1. Kemudian klik residualnya. Residual adalah selisih antara prediksi hasil regresi dengan data yang kita gunakan ya. Jadi akan melihat bagaimana prediksi pinjaman kartu kredit dengan data yang kita gunakan. Kemudian residual plotnya juga boleh diklik, dicek. Kemudian line fit plots-nya juga dicek. Normal probability-nya juga silakan dicek. Nah, setelah itu kita coba ya hasilnya bagaimana. Oke, sudah semua ya. Oke. Nah, ini hasilnya. Kita sudah peroleh hasilnya. Oke, kita sesuaikan dulu lebarnya ya. Nah, oh ya, paling mudah kita sesuaikan dengan ini aja ya, format ininya. Kolom mid-nya ya, auto fit kolom mid gitu ya. Oke. Nah, coba kita bandingkan di sini. Kita dapatkan koefisiennya 0 ya. Ini karena kita cek tadi konstannya 0. Nah, kita coba bandingkan bagaimana kalau konstannya tidak 0 gitu ya. Nah, sekarang kita pilih sebagai latihan juga ini new worksheet-nya di mungkin di A1 gitu ya. Baik, coba kita bandingkan hasilnya ketika kita klik regressionnya tadi. Nah, ini tadi konstan zero tadi kita cek ya, hasilnya seperti sebelumnya. Kemudian kalau kita uncheck seperti apa gitu ya. Karena ketika kita cek konstan zero, ini konstantanya interceptnya 0 semua ya, tidak aktif ya, tidak muncul. Nah, sekarang kita coba output optionnya di new worksheet play gitu ya. Nanti akan secara otomatis nanti akan digunakannya. Kita klik OK. Nah, ini secara otomatis akan muncul ya. Nah, kita coba sesuaikan formatnya auto fit gitu ya. Nah, ini muncul intercept-nya. Ketika kita tadi mengeklik koefisien I0, nanti munculnya 0 semua ya. Nah, tidak muncul gitu ya. Nah, tetapi kalau kita klik di bagian
uncheck ya, uncheck constant is zero, maka akan muncul koefisien anti-interceptnya. Nah, ini hasilnya. Kita lihat ya bagaimana sih hasil pengujian hipotesisnya gitu ya. Oke. Nah, sementara kita atur dulu hasil ini yang kita peroleh. Nah, kemudian nanti setelah itu kita cek bagaimana hasil dari pengujiannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke interpretasinya bagaimana ya, terutama hasil pengujiannya. Nah, di sini kita peroleh ada multiple R. Nah, multiple R ini adalah nilai dari korelasi. Korelasi hubungan antara tingkat pendapatan, usia dengan pinjaman ya, kredit tadi. Nilainya 0,5. Jadi terdapat hubungan yang cukup erat ya antara variabel yang kita gunakan. Kemudian ada R square. R square ini adalah nilai koefisien determinasi. Jadi menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan usia itu mampu menentukan ya pinjaman kredit. Jadi variasi, lebih tepatnya variasi antara pendapatan dan usia itu mampu menentukan 30% saja ya. Sisanya sekitar 70% ditentukan oleh variabel selain pendapatan dan usia. Kemudian adjusted R square ini sebenarnya menunjukkan bagaimana perubahan R square-nya ketika ada penambahan satu atau dua variabel, satu variabel lagi gitu ya. Nah, standar error ini tingkat kesalahan rata-rata ya. Kemudian dilihat dari UGF-nya, signifikansinya gitu ya. Nah, ini secara bersama-sama gitu ya. Variabel dari ini tingkat pendapatan gitu ya dan usia itu mampu mempengaruhi pinjaman kartu kredit. Gitu ya. Kemudian kita lakukan uji hipotesis ya. Bagaimana sih caranya melakukan uji hipotesis gitu ya. Hipotesis yang pertama itu adalah kita lihat dari nilai p-value-nya ini. Ya, yang paling mudah tadi kita akan gunakan alfa 5% ya. Nah, kalau p-value-nya kurang dari 5%, maka hipotesisnya diterima. Atau yang paling mudah juga kita lihat identifikasi T hitungnya ya, T startnya ini. T startnya ini kalau T hitungnya ini lebih dari 2, maka hipotesis yang kita ajukan diterima. Nah, kita cek secara cepat saja ya. Kita menggunakan T statistik di mana T statistik untuk pendapatan itu 16. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertamanya diterima, bahwa betul ya berdasarkan data yang kita gunakan ini mendukung bahwa hipotesis yang diajukan yaitu tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat pinjaman kartu kredit itu diterima gitu ya. Kemudian untuk usia, nah usia ini tidak signifikan ya, tidak signifikan karena di sini nilai T statistiknya kurang dari 2, kemudian P value-nya ini juga lebih dari 5% ya. Kalau ini dipersenkan menjadi 50% ya. Nah, ini artinya apa? Bahwa hipotesis kedua tadi ditolak. Bahwa data yang digunakan ini tidak mendukung hipotesis ya, tidak mendukung hipotesis bahwa usia itu berpengaruh positifnya. Jadi tidak mendukung di situ. Terus bagaimana koefisiennya di sini ya? Mungkin lebih mudahnya ya, kita bisa mengatakan bahwa income itu tadi berpengaruh
positif terhadap pinjaman kartu kredit ya. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka pinjaman kartu kreditnya juga semakin bertambah kan. Ya, ini logis ya. Artinya biasanya plafon yang diberikan oleh pinjaman itu melihat dari tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatannya, maka plafon yang diberikan untuk kartu kredit semakin tinggi. Kemudian usia. Nah, usia tadi tidak diterima ya, tidak berpengaruh dalam hal ini ya. Oke. Kemudian kita cek dari hasil berikutnya, ini adalah probabilitas. Nah, ini yang bisa kita lihat ya, ini residualnya ya. Ada beberapa, oh ya sebenarnya. Ya, ini ada beberapa hasil, ya ini residual income, kemudian residual usia, kemudian, nah ini yang disebut dengan garis regresi itu ada di sini ya. Jadi yang merah-merah ini predicted credit card, kemudian residualnya itu adalah selisih antara garis titik biru ini dengan yang merah ini. Dan ini banyak residualnya yang berada di sekitar ini ya, garis regresinya. Oke, jadi predicted credit debt itu adalah garis regresinya. Nah, itu sekilas dari penggunaan dari apa namanya penggunaan Excel untuk analisis regresi berganda ya. Oke, itulah video tutorial bagaimana penggunaan Excel untuk regresi berganda. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Oke, sampai jumpa.